civilizationnya belum ada, bisa dibilang. Bener-bener hidupnya itu ya masih di alam liar. Kaum jin lain juga males sama mereka. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan Misteri. Dan hari ini kita masuk di segmen mitologi, di mana kita akan membahas salah satu makhluk mitologi yang kayaknya Ci Aileen tertarik sekali dengan makhluk ini. Sebenarnya bukan tertarik sih, tapi waktu itu sempat masuk di vision aku, terus oh ternyata ini ada, terus ya dari situ ada sedikit informasi, terus ya udah aku lanjutin kan. Oke, Ya. bagus. Ya, terus ya gitu lah ya jadinya. Bagus. Oke guys, dan hari ini kita akan membahas orc. Jadi sebelum kita melihat dari sisi sudut pandang spiritual maupun supranatural versinya Ci Aileen yang biasa banget, dia suka banget jalan-jalan, menelusuri dan menjelajahi makhluk-makhluk tak kasat mata. Ci, sekali-kali jangan menjelajahi makhluk aja tuh, menjelajahi yang lain. Kemana tuh? Kemana C? Cari jodoh C. Jodoh ya. Lebih butuh duit. Aduh, skip. Oke, ya. Lanjut ya guys. Sedikit informasi mengenai orc, dimana kalian juga bisa mendapatkan informasi ini dari berbagai sumber, dan seperti biasa gue mengambil sumber ini dari Wikipedia. Jadi orc ini adalah makhluk mitologi yang muncul dalam cerita rakyat ataupun kisah-kisah fiksi fantasi sebagai makhluk buas dengan postur tubuh menyerupai manusia, dan bahkan sering banget digambarkan seperti raksasa. Wow, iya kah? Nanti kita jawab di akhir. Nanti dijawab sama Ci Aileen, pakar ya, pakar orc. Pakar orc. Kemarin udah jadi pakar kraken. Oh my god, kayak kesannya tuh aku nyelamin laut gitu, Iya. terus nyari kraken, terus aku teliti. Sekarang jadi pakar orc. Ya. Dan orc sendiri sering dihubungkan dengan yang namanya setan, jin, iblis, ras jahat, bahkan monster. Dan seperti biasa nih guys, dalam kisah fantasi The Lord of the Rings, orc merupakan salah satu ras yang menghuni dunia tengah dan diidentifikasikan sebagai ras jahat serta ganas. Wow, kira-kira ganas nggak ya? Atau cuma di film aja? Kepo ya, penasaran ya. Langsung lagi ya. Orc juga merupakan musuh elf dan manusia. Bahkan nih katanya para orc ini juga memang suka banget makan daging-daging. Dan mereka bisa menjadi bangsa kanibal. Oke. Bener? Nggak tahu. Ya kepo. Dan seperti selanjutnya lagi ya guys, orc digambarkan memiliki kulit yang berwarna hijau dengan 2 taring panjang dan wajahnya mirip dengan babi, kera, dan monster. Dan untuk selengkapnya kalian mungkin bisa cari aja dari beberapa sumber, mungkin dari video-video atau film-film yang bisa menggambarkan tentang orc sendiri. Dan hari ini seperti biasa ditemani sama Ci Aileen yang mana sudah jalan-jalan menelusuri langit dan bumi. Aduh, amin. Agak berat ya. Agak berat menelusuri langit dan bumi. Tau gak sih kayak Karasakti? Punya Menelusuri langit dan Iya. bumi dan air bahkan. Sesuka hati. Gimana sih lagunya? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Tadinya gue mau nyanyiin gitu kan. Mohon maaf editor, bisa masukin lagunya. Oke, next nih ya. Nih seperti biasa Ceh, langsung kita ke pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita awali dulu dari sumber Ci Aileen memberikan informasi mengenai orc sendiri. Penjabaran yang akan Ci Aileen jelaskan sebenarnya dari pengalaman Ci Aileen bertemu dengan sosok orc ini, atau dari teman-teman asalnya Ci Aileen, atau menerawang secara ETA. Oh, jadi waktu itu aku pertama kali ya melihat orc di depan mata langsung itu ketika ETI bareng anak-anak DA, detektif astral ya. Yes. Di mana ya? Uwentira deh kayaknya. Ada episodenya kayaknya udah keluar di Uwentira. ini. Iya, kalau nggak salah. Jadi memang sosoknya besar, badannya tinggi dan agak ya besar tinggi gitu sih. Cuman mereka memang terlihat seperti kaum yang kurang pintar. Kurang pintar atau
kurang pintar dibandingkan kaum jin-jin yang lain. Jadi udah spill dikit nih. Mereka itu adalah kaum bangsa jin sebenarnya. Bangsa jin. Ya. Jadi waktu itu kita ATI sama anak-anak DA. Kalau teman-teman yang udah nonton pasti tahu. Ya intinya pas kita masuk di pos itu ya kalau nggak salah, kita ketemu kayak sejenis orc yang ngejaga gitu. Kalau aku nggak salah inget. Ya intinya gitu sih. Baru segitu doang pengalaman kita sama orc. Ya aku sendiri juga sebenarnya baru pertama kali itu doang sih ngeliat orc di depan mata langsung. Karena kayaknya orc itu nggak terlalu banyak deh di muka bumi ini. Oke. Next ya Ceh. Menurut Ci Aileen sendiri nih ya, sosok orc yang Ci Aileen udah pelajari seperti apa sih? Dan terus apakah sesuai dengan cerita yang aku jabarkan tadi atau berbeda? Kita mau mulai bahas dari karakter atau dari perawakan dulu nih? Pilih yang mana? Kayaknya perawakan dulu ya, lebih enak ya. Oke, perawakan. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang Kak Tiara jelaskan tadi sih. Jadi memang bentuk mereka itu tinggi besar dan kayak 3 sampai 6 meteran lah ada. 3 sampai 5 atau 6 meteran kurang lebih tingginya seperti itu. Jadi mereka memang adalah kaum jin dan bisa dibilang ini kaum yang lebih tinggi daripada kaum jin lain sih pada rata-rata umumnya ya. Untuk perawakannya lebih tinggi. Untuk perawakannya. Terus memang mereka itu perawakannya agak kayak bulky, bantet. Ya gimana bahasanya? Gimana bulky, bantet? Jadi bantet, besar, tinggi dan bisa dibilang karena badannya besar ya, kakinya agak bagian lututnya agak ketekuk dikit. Jadi orang kan manusia kan berdiri harusnya normal begini kan. Dia agak sedikit ketekuk. Kayaknya saking bebannya itu berat deh badannya. Memang dia besar sih. Dan badan mereka tuh nggak berbulu sih. Aku belum ngeliat ada bulu ya. Aku belum ngeliat ada bulu dan rata-rata lebih ke botak sih. Kalaupun ada rambut-rambut gitu, palingan yang tipis-tipis. Aku lebih ngeliat banyak kan perawakannya botak. Terus menurut aku bedanya badannya mereka nih sama tubuh yang lain kalau dilihat sama ya dilihat dari dekat gitu, mereka itu agak lebih keras, mungkin massa ototnya lebih gede kali daripada daripada kaum jin yang lain. Soalnya kaum jin yang lain itu biasanya fisiknya ada yang kuat tapi gak sekuat si orc. Jadi orc ini memang punya genetik yang agak beda menurut aku. Emang spesial, misalnya kayak orang mana gitu kan ada genetiknya apa, kayak misalnya orang barat genetiknya itu kulitnya lebih putih-putih gitu kan. Terus misalnya orang kulit hitam ya, biasanya kesehatannya lebih bagus gak sih, giginya putih banget kan ada kan perawakan-perawakan seperti itu. Nah ini orc juga punya perawakan sendiri, jadi mereka itu badannya agak keras, besar, kuat dan kayak padat gitu, kayak bantet. Makanya aku bilang bantet. Iya kayak bantet. Pokoknya perawakannya itu mirip banget sama yang di film Lord of the Ring. Iya, mirip banget ya? Mirip banget justru. Aku agak shock sih pas ketika ngeliat film Lord of the Ring. Kan aku dulu nonton udah lama banget kan. Saat itu aku memang belum pernah ketemu orc dan ya udah aku pikir ya udahlah gitu kan. Orc mungkin bisa aja itu ada tambah-tambahan bumbu gitu. Ya ternyata itu cukup mirip dengan dunia nyatanya. Bentuk perawakannya kayak begitu, aneh-aneh. Agak aneh, cuman memang mereka masih punya 2 mata ya. Jadi bentuknya memang masih humanoid. Cuman agak begitulah. Mirip banget di Lord of the Ring. Kalau teman-teman bisa lihat. Mungkin editor bisa tambahin di sini. Ya. Nah, kalau misalkan karakternya sendiri diceritakan bahwa dia ganas ya, kanibal juga. Bener nggak sih? Ada sedikit benarnya tapi ada sedikit kurang tepatnya. Sebenarnya mereka itu nggak kanibal sih. Cuman mereka sosok yang cukup liar menurut aku. Cukup liar. Terus mereka itu juga sosok yang sebenarnya mohon maaf agak jorok, kurang higienis. Kurang higienis, terus agak pemberontak. Jadi mereka itu nggak terlalu bisa dengerin siapapun itu kecuali pemimpinnya mereka. Sebenarnya mereka nggak terlalu loyal lah sama pemimpin yang lain ya. Tapi kalau sama pemimpin orcnya mereka masih mau untuk diatur. Masih tetap punya pemimpin ya orc juga ya? Iya masih. Nah terus mereka itu juga kurang ramah dan kurang bisa deket sama kaum jin yang lain. Karena mereka itu punya sisi naluri yang menjajahnya cukup tinggi menurut aku. Dan mereka itu menurut aku kurang beretika, kurang ber-IQ. Mohon maaf. Jadi memang kepintaran mereka tuh agak kurang dibandingkan jin-jin lain sih menurut aku, honestly.
Tapi bisa, maksudnya gini, kenapa Ci Aileen bisa menyimpulkan bahwa si orc ini memiliki IQ di bawah rata-rata para si jin ini? Oke, jadi ini inline dengan yang zaman dulu. Aku bakal banyak ceritain mengenai orc zaman dulu sama zaman sekarang. Sebenarnya ada sedikit perubahan dari karakter orc-nya, terus civilization orc-nya, itu ada perubahan, tapi kurang lebih garis besarnya ada dan nyambung lah. Oh, oke. Ya intinya gitu. Aku bisa bilang kurang pintar kenapa? Kan kita juga udah pernah penelitian beberapa kaum jin yang lain kan. Kalau Kak Tiara inget, ada centaur, ya kan. Terus masih ada elf. Kalau teman-teman udah pernah nonton, ya inilah deretan video-videonya. Nah itu kan mereka terlihat seperti kaum yang cukup terpelajar dan cukup bisa berpikir ke depannya seperti apa. Kalau kaum orc ini enggak. Dan bisa terlihat dari mereka itu, mohon maaf ya, aku ngeliat waktu itu gak higienisnya tuh cukup lumayan parah loh. Ini kita ngomongin orc yang zaman dahulu dulu ya. Jadi kita bahas yang zaman dahulu. Jadi mereka itu bisa tidur dan tinggal di dekat kayak kotoran. Wah. Iya. Atau enggak kayak aku bingung itu antara kotoran atau makanan yang udah busuk ya. Soalnya kayak ada lalat-lalat terbang yang ngehinggapin di situ dan mereka bisa tidur dengan nyaman di dekat itu. Maksudnya kalau ada lalat itu kan udah identik dengan sesuatu yang tidak bersih kan? Nggak bersih lah. Nah itu yang pertama. Terus kedua, yang aku lihat di saat kaum jin yang lain itu udah ada civilization atau enggak sistem kerajaan, pemerintahan atau enggak kepemimpinannya sudah baik sistemnya, kaum orc ini menurut aku masih kurang dibandingkan kaum jin yang lain. Jadi mereka itu civilization-nya belum ada, bisa dibilang. Bener-bener hidupnya itu ya masih di alam liar. Oke, Ceh, tadi ngomongin civilization, boleh dijelasin nggak? Mungkin teman-teman Camis ada yang belum paham apaan sih itu. Oke, jadi civilization itu lebih ke arah peradaban. Jadi peradaban itu kan harusnya ada sistem. Kayak contohnya hierarkinya ada dari pemerintahannya yang mimpin siapa, terus bawahnya misalnya wakilnya siapa, terus ada penasehat rajanya siapa, dan kesatria dan lain sebagainya, kan ada hierarkinya jelas. Menurut aku itu salah satu dari civilization. Terus udah mulai ada sistem pertanian dan lain sebagainya. Pokoknya peradaban yang memang untuk memajukan bangsa tersebut. Tapi kaum orc ini aku belum melihat mereka melakukan itu, belum ada. Dan mereka memang masih suku banget, bisa dibilang kayak suku pedalaman dibandingkan kaum jin yang lain ya. Di saat kaum jin yang lain mungkin udah fokusnya apa gitu, udah ke civilization dan lain sebagainya, mereka belum. Karena ada abstrak waktu itu yang aku lihat juga, selain kurang higienis ya, mereka itu memang tinggalnya itu dekat pegunungan. Tinggalnya dekat pegunungan yang intinya itu pegunungan hijau, jadi bukan pegunungan yang berbatu-batu. Ya pegunungan hijau, terus kayak ada padang rumputnya, terus ada hutannya. Dan mereka selalu milih tempat tinggal yang ada aliran sungainya atau enggak ada perairan air lah, tapi natural. Bukan karena mereka buat sendiri, tapi ada aliran air lah intinya. Yang aku lihat sih waktu itu sungai. Kenapa mereka milih di situ? Karena air itu kan memang kebutuhan utama. Ya kan, benar. Bagi kita manusia juga butuh air kan. Apapun itu kita juga tetap butuh air lah, nggak bisa hidup tanpa air intinya. Nah mereka memilih aliran sungai itu karena gampang. Oh, gue tinggal ngambil air di situ. Tapi mereka nggak buat sistem perairan. Gitu. Sedangkan kalau di kaum jin yang lain tuh beberapa tempat dan beberapa kaum tuh udah ada. Gitu. Terus mereka juga milihnya di alam yang memang kekayaan alamnya juga banyak. Jadi di daerah yang banyak makanannya, banyak hewannya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mereka itu memilih tempat yang memang bisa intinya tuh bisa langsung dipetik atau nggak diambil makanannya. Tapi simple. Nggak mau ribet. Ya, tapi nggak tahu gimana cara ngelestariin. Gitu. Jadi menurut aku ya agak kurang lah dari kaum jin yang lain. Berarti kalau misalkan untuk kita yang suka simple-simple nggak mau ribet, termasuk golongan orc. Semi orc mungkin. Oh no. Oke, ini aku kan baca catatan, ada yang aku lupa sampai nih mengenai karakternya orc lagi nih.
mereka itu juga antar orang itu persaingannya tinggi antar sesama orc. Oke. Memang mereka masih mau nurut ketika disuruh oleh si pemimpinnya mereka ya. Oke. Tapi antar sesama itu juga ada rasa bersaing yang tinggi. Apa yang mereka saingin gitu? Ya mungkin kekuatan, Oke. sejenis kayak gitu. Kalau zaman dulu lebih ke arah kekuatan sih. Dan mungkin ego-ego pribadi. Tapi bukannya kalau misalkan bangsa orc itu kekuatannya sama rata atau memang enggak gitu? Kayak misalkan pemimpin kan otomatis yang dipilih tuh yang memiliki kekuatan lebih gitu. Tapi seharusnya kan kalau memang udah sebangsa itu kekuatannya sama rata. Oh, kalau pemimpin memang waktu itu aku ngeliat pemimpinnya itu dipilih karena kekuatan fisik yang paling besar. Oke. Karena kekuatan fisiknya. Tapi yang lainnya itu sebenarnya memang aku akuin, mereka badannya kan besar. Iya. Mungkin kekurangannya mereka itu secara kepintaran. Oh, oke. Tapi mereka juga dikasih kelebihan sama Tuhan itu secara fisikal mereka itu kuat. Kuat banget, bahkan jauh lebih kuat daripada kaum-kaum jin yang lain, aku bisa bilang. Oke. Nah, kaum mereka itu memang dari sononya rata-ratanya memang sudah kuat, tapi kan tetap di dalam sono ada persaingan. Begitu. Jadi kadang suka saling menjatuhkan satu sama lain, kadang karena ada rasa persaingan itu. Jadi bukan yang solid banget atau enggak yang saling menghargai satu sama lain. Karena kalau yang waktu itu kita bahas di Elf itu kan mereka sangat menghargai satu sama lain. Saling mendukung juga. Ya, bener kan. Kalau mereka sangat nggak ramah, jadinya karena mereka nggak ramah juga dan ya bisa dibilang agak liar gitu ya dan suka ada naluri menjajah. Mereka nggak dekat sama kaum jin lain sih intinya. Kaum jin lain juga males sama mereka. Bahkan kayak karena bahkan ada beberapa momen juga aku ngeliat kayak binatang kalau ngeliat mereka itu juga agak takut sih. Binatang karena tahu mau diburu. Oh ya, ya. Karena tahu mau diburu. Oh ya, selain itu mereka juga nggak pakai baju sih yang aku lihat. Nggak pakai baju, guys. Dipertegas, guys. Orc tidak memakai baju. Zaman dahulu ya. Zaman dahulu. Kalau zaman sekarangnya yang aku lihat spill dikit udah pakai baju sih, udah pakai baju. Berarti orc zaman dulu belum punya kain untuk membuat baju dan belum ada benang serta mesin jahit ya, guys ya. Ya, betul. Oke, baiklah. Nah, kita back to topic, Ceh. Ini kan ngomongin karakter nih. Tadi kan sempat aku cerita bahwa orc sendiri adalah merupakan musuh elf dan manusia. Itu benar nggak sih? Kalau dibilang kalau manusia ya sebenarnya pada zaman dulu kan belum ada manusia, jadi menurut aku nggak related. Oke. Nggak related. Nanti kalau yang sama manusia untuk yang zaman sekarang dibahasnya di belakangan karena menurut aku nanti berantakan nih bahas yang zaman sekarang zaman dulu karena ada sedikit perbedaan. Oke. Nah kalau sama kaum elf bisa dibilang kalau musuhan ya gimana ya, mereka juga nggak ramah sama semua kaum. Okay. Jadi menurut aku nggak cuman kaum elf, cuman nanti ada cerita yang menurut aku cukup menarik. Kenapa mungkin di cerita itu dibilang musuhnya elf? Iya. Ada ceritanya kenapa bisa jadi musuhnya elf, intinya gitu lah. Okay. Ada. Tapi ya gitu lah ya. Nanti aja baru spill. Oke. Ini kita ya satu-satu dulu ya. Boleh. Terus ada satu momen, jadi mereka itu lebih melatih fisikal mereka, lebih melatih, ini bahasa kasarnya ya, mereka lebih melatih otot mereka daripada otaknya mereka. Bahasanya lebih banyak bekerja, sedikit berpikir mungkin. Iya, jadi mereka sebenarnya dibilang pekerja keras juga bukan, tapi karena fisikal mereka kuat, jadi mereka melakukan sesuatu hal pekerjaan yang berat, pekerjaan kasar itu lebih mudah daripada kaum jin lain. Ini agak sedikit lucu, tapi menurut aku ya udahlah ya. Kenapa? Emang Cik Aileen ngelihat vision mereka lagi ngapain? Lagi latihan atau enggak lagi lomba. Jadi aneh, awalnya aku bingung kenapa mereka melakukan ini. Oh, ternyata ada maksudnya. Jadi mereka itu kayak ngangkat batu yang gede, satu orc sih yang aku lihat. Latihan ngangkat batu yang gede terus dibanting ke bawah atau enggak ditaruh ke bawah rumput gitu loh. Terus diangkat lagi, ditaruh lagi. Ini apaan gitu kan aku mikirnya. Oke, untuk ya kan? otot ya? Iya, tapi ternyata mereka lagi latihan otot, lagi latihan kekuatan nih. Soalnya kadang juga ada perlombaan ternyata. Lombanya ngangkat batu gunung. Ya gitu lah ya. Pokoknya aku nggak tahu dengan batu gunung. Nggak tahu sih. Iya kan batu gunung kan besar kan ya. Iya, ya gede sih. Iya. Ya sejenis gitulah ya. Oke. Tapi Cik Aileen nggak connect guys. Nggak connect. Oke, lanjut.
Ya intinya gitulah. Jadi mereka kayak angkat batu, turunin. Tapi itu kayaknya cuma salah satu latihan fisik yang mereka lakukan sih. Aku rasa juga masih ada latihan-latihan fisik yang mereka lakukan juga. Ya intinya gitulah. Oke. Karena ketika menjadi pemimpin harus yang terkuat secara fisik, ya kan? Bukan terkuat secara otak, guys. Iya. Aduh. Udah, oke. Ada lagi karakternya? Coba aku lihat ya. Oh, saat itu orc itu memang punya pemimpin. Cuman memang masih sangat amat tradisional dibandingkan kaum-kaum jin lain sih. Dan mereka itu uniknya, ini spill dikit kali ya. Bentar coba aku baca. Spill banyak nggak apa-apa, Ceh. Spill dikit-dikit dulu, nanti kalau banyak pusing. Kenapa sih Ceh kok loncat-loncat spillannya? Soalnya gini, kadang setahu aku nih ya, kalau Cik Aileen lagi penelitian, lagi melihat sisi fashionnya Cik Aileen, loncat-loncat. Nah kan Cik Aileen udah sering jelasin nih, misalkan tiba-tiba di masa dulu, begitu lihat lagi udah di masa sekarang. Iya, jadi vision itu nggak bisa terlalu diatur dan abstraknya kan. Makanya kalau tulisannya berantakan, loncat-loncat ya mohon dimaklumi. Ya betul. Ini aku dari tadi bolak-balik. Iya. Karena begitu. Nah, udah ketemu. Dah, lanjut. Mereka kan masih agak tradisional ya, tapi uniknya mereka itu punya penyihir. Hah? Punya penyihir. Dan penyihirnya perempuan lagi. Buat menyihir siapa? Intinya penyihir itu gimana ya? Jadi kayak sejenis orang pinternya mereka lah. Dan itu pegangannya si pemimpin. Oke. Ya, jadi kan dipimpin oleh satu pemimpin. Terus mereka itu punya penyihir yang intinya bisa meramu obat. Jadi kalau orang sakit datang ke mereka, mereka bisa meramu gitu sih. Terus yang kedua itu ternyata penyihir ini bisa bikin bahan peledak. Aku juga shock sih. Petasan. Sejenis ya gitu ya, bom. Petasan bahan peledak bukan? Tapi kan kalau petasan kan masih indah kan. Kalau ini enggak, buat menyerang. Berarti bom. Ya sejenis kayak gitu lah, dari bahan-bahan peledak gitu. Buat perang. Apa zaman dulu? Sebenarnya mereka juga bukan yang awalnya ya yang aku lihat. Mereka sebenarnya masih hidup damai di tempatnya mereka di gunung-gunung itu. Jadi memang agak terpisah dan ya agak terpisah dari kaum-kaum jin lain. Sebenarnya. Terus? Nah, ya ini nanti ada inline, ada yang intinya membuat mereka menjadi ikut perang, intinya gitu. Nah, terus mereka juga sebenarnya kaum mereka ternyata kan memang secara kepintaran kurang ya. Tapi ternyata mereka stok senjatanya banyak loh, dan mereka emang sering bikin senjata, sering banget. Jadi mereka sering melakukan pekerjaan kasar, ternyata salah satunya untuk membuat senjata-senjata gitu. Senjata mereka saat itu juga cukup oke untuk zaman itu ya. Tapi mungkin ini kali Ceh, maaf dipotong ya. Kepintaran mereka digunakan untuk membuat senjata itu nggak sih? Gimana ya? Mungkin bisa jadi lebih ke bahan peledaknya sih. Peledaknya. Karena nggak semua kaum jin itu punya bahan peledak setahu aku. Kayak elf aja kan nggak ada. Nggak ada, iya. Mereka tipe yang pelestarikan. Kalau centaur paling zaman itu aku ngeliatnya tombak. Tombak aja. Tapi menurut aku kaum orc ini bisa dibilang senjatanya mereka itu masih lebih ke upgrade lah ketimbang si centaur ini. Cuman secara kepintaran menurut aku sih masih lebih pintar centaur ya. Ya, pasti. Masih lebih pintar lah. Nah, intinya senjata itu salah satunya contohnya kayak tombak, terus kayak pentungan dari kayu itu. Aku nggak tahu deh kalau di film-film Lord of the Ring atau film-film lain ada gak sih kayak orc identik dengan bawa pentungan gitu? Bukan pentungan ya sih? Ada ya di pentungan ya? Oh iya, di Harry Potter ya. Emang bawa pentungannya dia? Oh. Ya kayak gitu iya, bener. Pentungannya dari kayu yang aku lihat. Terus mereka juga ada kapak. Jadi sedikit banyak ternyata mereka udah bisa mengolah besi pada zaman itu. Untuk ya, dan alat-alat senjata ini juga mereka gunakan untuk berburu. Kreatif nggak masuk? Ya, jadi waktu itu pas zamannya ini kan memang yang aku lihat memang dunia jin masih damai lah ya, kayak sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Nah, mereka belum perang sih pada zaman ini yang aku lihat. Nah, itu senjata-senjatanya mereka memang pakainya ketika hunting. Mereka huntingnya hewan. Iyalah, untuk makan. Iya, hewan. Tapi saya agak brutal cara menghabisinya. Kayak ditusuk, dipukul. Karena agak sadis ya. Aku sedih sih ngeliatnya. Ya, terus gimana lagi dong?
Maksudnya gini, kalau ingin menghabisi binatang untuk kebutuhan sehari-hari, sebenarnya bukan yang salah, karena kan Iya. memang kebutuhan untuk konsumsi makan kan. Tapi tolong dong jangan dihabisinnya brutal banget kayak dipukul berkali-kali, itu kan Oke. sadis banget ya caranya. Oke. Jadi kayak binatangnya mengalami kesakitan yang luar biasa Pukulnya dulu. sekali aja, usahain sekali pukul langsung tewas. Iya begitu, betul. Kayak tadi editor kita suruh injek tomcat malah disentilin kan tomcat. Iya, nah itu tuh gimana Itu tuh? nggak boleh guys. Padahal udah disuruh diinjek, tapi diinjek juga sakit ya. Tadi aku injek berkali-kali juga nggak mati. Terlalu setram. Nah, tadi kan si orc ini dia memburu binatang otomatis untuk makannya dia dong. Nah, kalau dicerita, dia tuh kan memang suka daging dan Iya benar, itu nggak termasuk salah. kanibal. Dan mereka itu ya intinya ada yang selamat, ada yang enggak, tergantung Tuhan sih. Itu kayak kiamatnya sih, karena aku ngeliat kayak ada bencana alam dan lain sebagainya, cukup chaos at that time. Itu serangannya ke wanita orc dan anak-anak orc.